Malam itu, hutan Kalimantan tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Bulan pucat menggantung rendah di langit, menyorot pepohonan raksasa yang berbisik diterpa angin malam. Di dalam sebuah balai kayu beratap sirap, Panglima Jaya Langit duduk bersila di atas tikar anyaman, matanya terpejam dalam keheningan. Bara dupa membara di sudut ruangan, mengeluarkan asap putih yang meliuk-liuk seperti roh yang hendak menyampaikan pesan dari dunia gaib. Tiba-tiba, hawa dingin menyelusup ke tulang, dan suara-suara dari dunia lain mulai terdengar, samar, seperti bisikan yang berdesir di antara dedaunan. Bayangan hitam mulai berkumpul di sudut balai, membentuk sosok-sosok gaib dengan wajah-wajah keriput, mata kosong berkilat seperti bara. Mereka adalah leluhur suku, penjaga rahasia ilmu sakti yang diwariskan turun-temurun. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua dengan tubuh berselimut kabut, maju mendekat. "Jaya Langit, waktumu telah tiba," suaranya bergema, seolah berbicara langsung ke dalam pikiran Panglima. "Keseimbangan dunia sedang goyah. Kekuatan dari selatan semakin mendesak ke utara. Kau harus berangkat, sebelum terlambat." Tiba-tiba, tubuh Panglima tersentak. Matanya terbelalak saat sekelebat penglihatan menyeruak ke dalam benaknya. Ia melihat seorang wanita bergaun hijau panjang, rambutnya terurai seperti aliran sungai, wajahnya cantik namun mengandung ancaman yang tak terkatakan. Di belakangnya, samudera mengamuk, memuntahkan gelombang setinggi pohon ulin, menghantam pantai dengan kemarahan yang tak terbendung. Mata wanita itu menatapnya tajam, dan tanpa suara, bibirnya bergerak mengucapkan satu kata, "Datanglah." Jaya Langit menggertakkan giginya, keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski tubuhnya terasa membara. Ia bukan orang sembarangan, darah Panglima mengalir dalam dirinya, dan ia tidak pernah gentar menghadapi tantangan, bahkan dari makhluk gaib sekalipun. Namun, peringatan leluhur dan penglihatan itu bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Jika benar kekuatan dari pantai selatan mulai merambah ke utara, maka hanya ada satu pilihan, menghadapinya langsung. Ia berdiri, meraih mandau pusaka yang tergantung di dinding balai. Cahaya bulan memantul di bilahnya yang berkilat tajam, seolah menari bersama api semangat di matanya. Udara di sekelilingnya bergetar, seakan alam merespons tekadnya. "Jika ini adalah takdirku, maka aku akan menjalaninya," gumamnya pelan, tapi suaranya tegas, bergema di dalam ruangan. Leluhur di sekitarnya menghilang satu persatu, meninggalkan aroma kemenyan yang semakin pekat. Di luar, angin bertiup lebih kencang, menggoyangkan pepohonan raksasa yang mengelilingi desa. Seakan alam mengetahui bahwa malam ini, seorang pejuang telah dipanggil untuk menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan langkah mantap, Panglima Jaya Langit melangkah keluar dari balai, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya sekadar duel antar dua kekuatan, tapi juga pengungkapan rahasia besar yang telah terkubur berabad-abad lamanya. Panglima Jaya Langit berdiri di tepi dermaga kayu, menatap lautan yang membentang luas di hadapannya. Ombak berdebur pelan, seolah menahan napas, menunggu sesuatu yang akan segera terjadi. Perahu kayu yang akan membawanya ke tanah Jawa sudah siap, layar putihnya berkibar perlahan ditiup angin malam. Beberapa orang tetua suku datang mengiringinya, wajah mereka penuh kekhawatiran. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan tato penuh di tubuhnya, menggenggam bahu Jaya Langit erat. "Nak, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Kau akan menyeberangi batas dunia yang tidak terlihat. Apakah kau benar-benar siap?" Panglima mengangguk tanpa ragu. "Aku telah dipanggil, dan aku tidak akan mundur." Suaranya tegas, tapi di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ada sesuatu yang menunggu di ujung sana, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertarungan antar dua kekuatan. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melangkah naik ke perahu, dan para tetua suku pun mulai melantunkan doa dalam bahasa kuno. Suara mereka bergema di udara, merambat bersama angin, seolah mengantarkan restu kepada Panglima yang akan berangkat menuju takdirnya. Malam semakin larut ketika perahu akhirnya berangkat, meninggalkan dermaga yang kini hanya diterangi cahaya lentera redup. Laut tampak tenang, tetapi Jaya Langit bisa merasakan ada sesuatu yang bersembunyi di bawah permukaannya. Ia duduk bersila di atas perahu, mata terpejam, merapal mantra perlindungan yang diajarkan leluhurnya. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Angin tiba-tiba berubah dingin, menusuk hingga ke tulang. Langit yang tadinya cerah kini diselimuti awan hitam pekat, dan ombak mulai menggila, menghantam perahu seperti tangan raksasa yang ingin menenggelamkannya.
Lalu terdengar suara, bukan suara angin, bukan suara air, tapi suara tawa lirih yang bergema di sekitar perahu. Jaya Langit membuka matanya dengan tajam. Di antara gulungan ombak, ia melihat sesuatu, sesosok bayangan hijau yang menari-nari di kejauhan. Suaranya merayap masuk ke telinga, seolah membisikkan sumpah serapah yang tidak bisa dimengerti. "Panglima Jaya Langit, kau berani datang." Suara itu bergetar di udara, namun tetap terdengar jelas meski di tengah badai yang mengamuk. Sosok itu semakin dekat, dan kini ia bisa melihatnya lebih jelas. Seorang wanita berwajah pucat dengan rambut panjang tergerai, matanya berkilat seperti permata hijau yang memancarkan cahaya dari dalam kegelapan. Jubahnya melambai, meskipun tidak ada angin yang meniupnya. Jaya Langit menggenggam mandau pusakanya erat. Ia tidak gentar. "Jika kau Nyai Roro Kidul, maka tunjukkan dirimu sepenuhnya. Aku datang bukan untuk berbasa-basi, aku datang untuk menantangmu." Suaranya menggema di antara gulungan ombak. Wanita itu hanya tersenyum, tatapannya penuh misteri. "Kau sombong, manusia dari hutan. Kau tidak tahu apa yang sedang kau tantang." Dengan satu gerakan tangannya, ombak di sekitar perahu naik drastis, membentuk pusaran air yang mengancam menelan Jaya Langit hidup-hidup. Namun, Panglima tidak mundur. Dengan cepat, ia menghunus mandau pusaka dan menancapkannya ke lantai perahu, mengeluarkan kilatan cahaya yang langsung membelah pusaran air itu menjadi dua. Nyai Roro Kidul menyipitkan matanya. "Menarik, sangat menarik," suaranya berbisik, lalu tubuhnya menghilang dalam kabut hijau yang seketika lenyap bersama badai. Ombak pun perlahan mereda, angin kembali tenang. Seakan semua itu hanyalah ilusi, tapi Jaya Langit tahu itu bukan sekadar permainan. Itu adalah peringatan. Nyai Roro Kidul telah mengetahui kedatangannya, dan ia sudah menunggu di pantai selatan. Perahu terus melaju menuju Jawa, tapi Panglima Jaya Langit tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ia tidak hanya berhadapan dengan penguasa laut, tapi juga dengan rahasia besar yang belum ia ketahui. Matahari pertama mulai muncul di ufuk timur, tapi di hatinya, kegelapan masih mengintai. Perahu kayu yang membawa Panglima Jaya Langit akhirnya menepi di sebuah pantai yang sunyi. Pasirnya berwarna keemasan, tetapi hawa di tempat itu terasa berbeda. Udara begitu berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata. Ombak yang menggulung di kejauhan tidak sekadar berdebur, tetapi berbisik-bisikan yang tidak dipahami manusia biasa. Matahari hampir tenggelam di ufuk barat, menciptakan semburat merah darah di cakrawala, seolah memberi pertanda bahwa malam ini bukan malam biasa. Jaya Langit melompat turun dari perahu, langkahnya mantap di atas pasir yang terasa hangat, nyaris membakar. Sekelompok nelayan tua, yang tengah menarik jala di tepi pantai menatapnya dengan sorot mata penuh ketakutan. Salah seorang dari mereka, seorang pria dengan rambut memutih dan kulit legam terbakar matahari, berjalan mendekat dengan ragu. "Nak, kau orang jauh, apa yang membawamu ke tempat ini saat matahari hampir tenggelam?" Suaranya bergetar, mencerminkan ketakutan yang mendalam. Panglima Jaya Langit menatap lurus ke arah lautan yang semakin gelap. "Aku datang untuk menantang Nyai Roro Kidul," katanya tanpa ragu. Kata-kata itu langsung membuat para nelayan mundur ketakutan. Beberapa dari mereka segera bergegas pergi, seolah tak ingin mendengar lebih jauh. Lelaki tua tadi menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan penuh iba. Banyak yang pernah berkata seperti itu, tak satu pun dari mereka kembali. Jaya Langit hanya tersenyum tipis. Ia tidak datang dengan keberanian buta. Ia datang dengan keyakinan, dengan warisan ilmu sakti yang mengalir dalam darahnya. Tanpa menunggu lebih lama, ia berjalan ke tengah pantai dan mencabut mandau pusaka dari sarungnya. Bilahnya berkilauan diterpa cahaya senja, memantulkan aura sakral yang hanya dimiliki oleh senjata bertuah. Dengan satu hentakan, ia menancapkannya ke pasir, dan saat itu juga, angin di sekitarnya berhenti. Laut yang tadinya berbisik kini diam total, seperti menahan napas. Langit yang semula berwarna jingga perlahan berubah hijau kehitaman. Ombak yang semula tenang kini mulai bergolak, membentuk pusaran aneh di tengah laut. Aroma melati menyebar, begitu pekat hingga membuat dada sesak. Jaya Langit tetap berdiri tegak, menunggu. Ia tahu, tantangannya telah diterima. Dari kejauhan, suara tawa lirih mulai terdengar, mengalir bersama angin malam yang baru saja bangkit. Nelayan-nelayan yang masih tersisa di pantai langsung berlari menjauh, meninggalkan Panglima seorang diri di hadapan lautan yang kini seperti gerbang menuju dunia lain. Malam telah tiba, dan dengan itu,
datanglah sang penguasa pantai selatan. Langit di atas pantai selatan berubah semakin kelam, seolah malam telah menelan seluruh cahaya. Ombak yang semula hanya berbisik kini menggila, membentuk pusaran besar yang berpendar hijau keemasan. Aroma melati semakin pekat, bercampur dengan bau garam yang tajam. Panglima Jaya Langit tetap berdiri tegak di atas pasir yang terasa semakin panas, mandau pusakanya tertancap dalam di bumi. Ia bisa merasakan getaran gaib merayapi tubuhnya, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi dari balik tirai dunia. Tiba-tiba, dari tengah pusaran laut, muncul sesosok wanita. Gaun hijau panjangnya berkibar meskipun tidak ada angin yang bertiup. Kulitnya pucat berkilauan, seperti terbuat dari mutiara yang memantulkan cahaya bulan. Rambut hitamnya terurai, melayang seakan menyatu dengan air laut. Matanya berwarna hijau zamrud, dalam dan penuh misteri, menatap Jaya Langit tanpa berkedip. Dari bibirnya yang merah, terdengar suara lirih namun menggema di seluruh pantai. "Kau akhirnya datang, Panglima Jaya Langit." Jaya Langit menggenggam gagang mandaunya dengan kuat. Ia tidak menjawab, hanya menatap lurus ke arah sosok yang kini melayang di atas air. Suasana di sekitarnya membeku, seolah waktu sendiri enggan bergerak di hadapan Sang Ratu Laut Selatan. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis, lalu melayang mendekat, hingga hanya beberapa langkah di depannya. "Banyak yang pernah menantangku, tapi mereka semua lenyap di telan ombak. Apakah kau mengira dirimu berbeda?" Panglima menarik napas dalam-dalam. Suaranya keluar dengan tegas, penuh keyakinan. "Aku datang bukan untuk berdebat. Aku datang untuk menantangmu." Ucapannya membuat senyum Nyai Roro Kidul semakin melebar, tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang dingin, sesuatu yang membuat udara di sekitarnya semakin berat. Ombak di belakangnya semakin besar, seolah siap menelan. "Daratan kapan saja, kau sombong?" Panglima, Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, pasir di sekitar mereka berputar seperti badai kecil. Ombak tiba-tiba melonjak tinggi, membentuk dinding air raksasa di belakangnya. Angin mendesir tajam, membawa bisikan-bisikan dari dunia gaib. "Jika kau ingin menantangku, maka hadapilah kekuatan samudra yang telah ada sejak awal dunia ini terbentuk." Jaya Langit hanya tersenyum tipis. Ia mencabut mandaunya dari pasir dan bersiap dalam posisi bertarung. Matanya menyala dengan semangat juang yang tak tergoyahkan. "Aku tidak takut pada samudra. Aku adalah keturunan para leluhur yang menjinakkan angin dan menaklukkan badai. Jika kau adalah penguasa lautan, maka aku adalah penguasa daratan. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat." Langit bergemuruh, ombak siap mengamuk. Di pantai selatan yang sunyi, pertarungan antara dua penguasa mistis akan segera dimulai. Suara gemuruh terdengar dari langit yang menghitam, seolah langit dan laut telah bersekongkol untuk menelan dunia. Ombak setinggi pohon kelapa bangkit dari samudra, menggulung dengan kecepatan mengerikan, siap menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Di tengah badai yang tercipta dari amarah penguasa laut, Panglima Jaya Langit berdiri tegak, mandau pusakanya mencerminkan kilatan petir yang membelah cakrawala. Ia tidak gentar, ia telah bersumpah untuk menghadapi tantangan ini, dan mundur bukanlah pilihan. Nyai Roro Kidul mengangkat satu tangan ke udara. Seketika, ombak raksasa di belakangnya berhenti bergerak, seolah tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dengan satu gerakan jari, air itu berubah menjadi ribuan tombak es, mengambang di udara, mengarah langsung ke tubuh Jaya Langit. Mata sang panglima menyipit. Ia dapat merasakan hawa kematian dari setiap tombak yang melayang, namun ia tidak mundur. Dengan satu teriakan mantra kuno, Jaya Langit menghempaskan telapak tangannya ke tanah. Seketika, dari dalam pasir yang panas, muncullah akar-akar besar yang bersinar keemasan, melesat ke atas bagaikan ular raksasa. Akar-akar itu berputar, menabrak tombak es yang meluncur ke arahnya. Benturan antara elemen air dan tanah menciptakan ledakan energi yang mengguncang pantai. Angin bertiup semakin liar, menerbangkan pasir dan air laut ke segala arah. Nyai Roro Kidul menatapnya dengan tatapan tajam. Senyumnya perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. "Kau memang bukan manusia biasa, Panglima," gumamnya pelan, namun suaranya terdengar di seluruh pantai. Dengan satu gerakan tangan, ia merentangkan kedua lengannya ke samping. Ombak di belakangnya bergetar, lalu dari dalamnya muncul sosok-sosok hitam berwujud manusia. Mata mereka berkilauan seperti mutiara laut, tubuh mereka transparan seperti air, tetapi gerakan mereka begitu nyata. Mereka adalah pasukan gaib Nyai Roro Kidul, prajurit dari dasar laut yang tak terkalahkan.
Panglima Jaya Langit merasakan hawa dingin merayapi tubuhnya. Namun, ia tidak takut. Ia menggenggam mandau pusakanya lebih erat, lalu dengan satu hembusan napas panjang, ia menancapkan ujung pedangnya ke pasir. Dari dalam bumi, kabut putih mulai merayap keluar, membentuk sosok-sosok bayangan yang berdiri di sampingnya. Mereka adalah roh leluhur Dayak, prajurit sakti yang telah lama menjaga keseimbangan dunia. Dengan suara yang dalam dan penuh keyakinan, Jaya Langit berkata, "Kau bukan satu-satunya yang memiliki pasukan." Dua kekuatan besar kini saling berhadapan di bawah langit yang mengamuk. Ombak bergulung, pasir berputar, dan udara bergetar oleh energi mistis yang begitu dahsyat. Di pantai selatan yang sunyi, pertempuran antara daratan dan lautan akhirnya dimulai. Langit seolah terbelah oleh kekuatan gaib yang dilepaskan dari dua penguasa mistis. Ombak bergulung dengan kemarahan yang tak terbendung, sementara pasir di pantai bergetar seperti hendak retak. Prajurit gaib dari dasar laut maju dengan mata kosong yang berkilauan, tubuh mereka seperti air yang mengalir namun memiliki kekuatan yang nyata. Dari sisi lain, roh leluhur Dayak berdiri tegak, tubuh mereka berselimut kabut putih yang memancarkan aura sakti. Suasana terasa begitu mencekam, seakan dunia akan runtuh dalam pertarungan ini. Teriakan pertama meletus dari pasukan gaib Nyai Roro Kidul. Mereka bergerak dengan kecepatan yang mustahil, meluncur seperti air yang menerjang karang. Salah satu dari mereka melompat ke arah Panglima Jaya Langit dengan tangan yang berubah menjadi bilah tajam. Namun, sebelum bisa menyentuh tubuhnya, sebuah tombak kabut melesat dari belakang Jaya Langit dan menghantam makhluk itu hingga meledak menjadi percikan air. Roh leluhur Dayak tidak tinggal diam. Mereka maju, melawan makhluk laut dengan gerakan cepat dan mematikan, menebas dan menghancurkan satu persatu. Di tengah kekacauan itu, Jaya Langit dan Nyai Roro Kidul saling berhadapan, mata mereka bertemu dalam tatapan penuh tantangan. Tanpa peringatan, Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya, dan seketika tanah di bawah Jaya Langit berubah menjadi lumpur hisap yang bergerak cepat, menariknya ke dalam. Namun, Panglima tak tinggal diam. Dengan satu gerakan kilat, ia mencabut mandau pusakanya dan mengayunkannya ke tanah, menciptakan getaran hebat yang membuat lumpur itu mengeras kembali menjadi pasir. "Bagus," Nyai Roro Kidul berbisik dengan suara yang dingin. Ia melayang ke udara, lalu dengan satu gerakan tangannya, ombak di belakangnya berubah menjadi naga raksasa dari air. Makhluk itu mengaum dengan suara yang menggetarkan pantai, lalu melesat ke arah Panglima dengan kecepatan luar biasa. Jaya Langit tahu, serangan ini tidak bisa dihindari. Dengan segenap kekuatannya, ia menggenggam mandau pusakanya erat dan menancapkannya ke bumi. Seketika, dari dalam tanah, muncul akar-akar raksasa berwarna emas yang melesat ke atas, membentuk perisai alami untuk menahan amukan naga air tersebut. Benturan dahsyat terjadi, ombak besar menghantam akar-akar sakti, menciptakan ledakan energi yang menghempaskan pasir ke segala arah. Udara di sekitar mereka berubah panas, seakan dua elemen bertolak belakang sedang berebut kekuasaan. Jaya Langit merasakan tubuhnya terdorong ke belakang, tapi ia tetap berdiri tegak. Nyai Roro Kidul melayang di udara, wajahnya mulai serius, tidak lagi tersenyum seperti sebelumnya. "Hutan dan laut, tanah dan air, kita adalah dua kekuatan yang telah ada sejak awal dunia," suara Nyai Roro Kidul bergema, terdengar di setiap sudut pantai. "Tapi malam ini, kita akan lihat siapa yang lebih pantas menguasai alam ini." Dengan satu gerakan, ia mengangkat kedua tangannya, dan seketika laut mengamuk lebih dahsyat dari sebelumnya. Di sisi lain, Panglima Jaya Langit mencengkeram mandau pusakanya lebih erat, siap menghadapi gelombang kekuatan yang akan menentukan segalanya. Laut dan bumi seakan murka, bertarung dalam gelombang kekuatan yang tak tertahankan. Ombak menjulang tinggi, menerjang daratan dengan amarah Nyai Roro Kidul, sementara akar-akar sakti dari tanah bergemuruh, membentuk benteng pertahanan atas perintah Panglima Jaya Langit. Benturan elemen terjadi dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, mengguncang pantai selatan hingga pasir beterbangan ke segala arah. Di tengah badai energi itu, dua sosok berdiri tegak, dua penguasa gaib yang tak sudi tunduk satu sama lain. Nyai Roro Kidul melayang lebih tinggi, matanya berkilat bagai permata hijau yang menyala di kegelapan. Dengan satu gerakan tangan, ia mengangkat seluruh air laut di sekitarnya, membentuk gelombang raksasa setinggi gunung. "Kau telah menunjukkan keberanian, Panglima," suaranya menggema seperti nyanyian maut. Tapi keberanian saja tidak cukup untuk mengalahkan penguasa lautan. Dengan satu hentakan, ia mengayunkan tangannya ke bawah,
membuat gelombang itu jatuh ke arah Jaya Langit bagaikan dinding air yang siap menenggelamkan dunia. Namun, Panglima tidak gentar. Dengan satu seruan mantra kuno, ia mengangkat mandau pusakanya tinggi-tinggi, dan dari dalam tanah, muncul cahaya emas yang membentuk perisai raksasa. Saat gelombang dahsyat menghantamnya, suara ledakan besar terdengar, mengguncang bumi hingga ke dasar laut. Saat debu dan uap air mulai mereda, Jaya Langit masih berdiri tegak, tapi tubuhnya mulai melemah. Napasnya tersengal, sementara Nyai Roro Kidul tetap tak tersentuh, melayang anggun di udara. Tiba-tiba, suara gaib terdengar dari langit, sebuah suara yang begitu kuno dan menggetarkan jiwa. Cukup, seketika, semua kekuatan berhenti. Ombak yang tadinya mengamuk kembali tenang, akar-akar sakti perlahan menghilang ke dalam tanah. Di antara kabut yang mulai memudar, muncul sosok tua berjubah putih, matanya memancarkan cahaya yang tak terlukiskan. Kalian berdua telah melupakan takdir kalian, suaranya dalam dan penuh wibawa. Kalian bukan musuh, melainkan dua penjaga keseimbangan dunia. Nyai Roro Kidul menurunkan tangannya, tatapannya berubah lembut. Jaya Langit, meskipun kelelahan, menatap sosok tua itu dengan penuh hormat. Mereka akhirnya mengerti, ini bukan sekadar pertarungan untuk membuktikan siapa yang lebih sakti, melainkan ujian bagi mereka berdua. Dengan satu anggukan, Nyai Roro Kidul berbisik, kita akan bertemu lagi, Panglima, bukan sebagai lawan, tapi sebagai penjaga takdir. Lalu, tubuhnya perlahan larut dalam kabut hijau, kembali ke samudera yang menjadi rumahnya. Jaya Langit menghela napas panjang, menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubahnya selamanya. Pantai selatan kini kembali tenang, tapi legenda pertarungan mereka